Hai kalian para Leo, dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah sejauh ini support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian secara luar biasa. Dan kali ini adalah giliran kalian para Leo untuk mendapatkan pesan dari Angels Guide Oracle Card. Kali ini pesan ya. Walaupun nanti ada tarot juga yang saya bukakan, tapi saya akan berfokus kepada pesan-pesan dari Angels Guide ini. Akan ada 3 kartu yang saya buka. 1, 2, this one. 3. Oke, kita lihat pesannya ya Leo. Yang pertama adalah Earth and Ground. Ini sama nih. Sama-sama beberapa zodiak juga dapat ini gitu ya. Earth and Ground ini adalah ketika kalian berada di posisi yang kayak punya imajinasi luar biasa, punya angan-angan luar biasa. Pesan dari si Angels Guide ini tetap membumi, tetap berpijak pada keadaan kenyataan yang sedang kalian alami sekarang. Boleh punya mimpi setinggi langit, boleh banget. Tapi gimana cara kalian mencapainya itu juga harus dipikirkan. Itulah Earth and Ground. Diingatkan oleh Angels Guide ini, come on Leo, nggak usah terlalu ngawang-ngawang ya. Semangatmu tuh luar biasa untuk mencapai itu. Semangatmu tuh luar biasa untuk mencita-citakan sesuatu yang besar, menginginkan, memvisikan sesuatu yang besar di dalam kehidupanmu. Visimu tuh luar biasa. Iya. Tapi harus ngerti juga, jalan menuju itu tidak semudah memikirkannya. Banyak yang harus dialami oleh Leo dalam rangka ingin mencapai tujuan tersebut. Dan Earth and Ground ini mengingatkan kalian supaya tetap menapak tanah, tetap membumi, dan berpikir tentang sekitar kalian juga, nggak sekedar angan-angan kalian. Oke, beberapa Leo yang saya kenal memang mempunyai visi dan misi hidup yang luar biasa, dan saya mendukung serta salut dengan hal tersebut. Tapi saya juga mengingatkan mereka bahwa tidak secepat itu atau semudah itu untuk mencapainya. Kalau ibu saya yang Jawa bilang nggak sak dek sak nyet. Mungkin yang orang Jawa tahu ya tentang itu. Nggak semudah itu, nggak secepat itu, nggak ketika kalian bilang saya mau ini, ting, tiba-tiba datang gitu. Kayak kita punya genie, terus kita minta sesuatu, terus tiba-tiba twing ada di depan. Nggak kayak gitu. Tetap ini yang harus dipegang. Tetap kalian harus berpijak pada kenyataan. Kenyataan yang ada di hidup kalian. Baik di hidup kalian maupun orang-orang di sekitar kalian yang berhubungan dengan kalian. Ya. Yang berhubungan dengan kalian dalam hal relasi, bisa juga tentang keluarga atau kehidupan bersama-sama dengan orang yang memang ada di hidup kalian gitu. Jadi tetap membumi, itu pesan yang pertama. Maaf saya gatal. Pesan yang kedua adalah ada angelic protection. Ini juga bagus banget. Angelic protection ini mengatakan bahwa Leo, apapun yang menjadi impian kalian itu sebenarnya diproteksi oleh Angels Guide. Ya, ini kan Angels Guide yang ngomong ya kan, maksudnya lewat kartu gitu kan, lewat kartu Angels Guide message. Nah, ada angelic protection di sini justru bagus. Jadi jangan khawatir Leo, semua impian kalian, semua yang kalian inginkan, visi dan misi kalian itu terproteksi. Makanya kenapa disuruh membumi. Udah nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu dipikirkan, tetap aja berusaha sesuai porsi kalian. Nggak usah terlalu gimana-gimana, tetap aja yang diusahakan adalah sesuai dengan apa yang memang harus menjadi porsi dari seorang Leo. Sementara yang lain-lain nggak usah dikhawatirkan karena itu terproteksi. Dan semesta memberikan jalannya, bahkan memberikan proteksinya. Jadi aman-aman aja sebenarnya.
Tapi tentu saja kalian yang tahu keadaan sebenarnya kehidupan kalian. Jadi kalian yang tahu resikonya apa, kalian yang tahu tanggung jawab apa yang harus dipikul. Jadi seperti itu ya. Terproteksi iya, tapi tetap harus ada sebab akibat yang harus kalian pikirkan. Jadi nggak main tabrak lari aja, tapi tetap harus memikirkan baik-baik. Oke, lanjut dengan strength and guidance. Strength ini adalah kalian, para Leo. Ingat di kartu tarot ya, karena ini kan oracle. Di kartu tarot, strength itu adalah kartunya Leo. The strength, yang gambarnya Leo tuh, gambarnya singa, oke. So, ini memang pesan khusus banget untuk kalian. Strength and guidance. Guidance dari siapa? Guidance dari semesta. Makanya tadi disuruh tetap menapak bumi ya. Tetap berada di ground, ya menapak bumi lah gitu. Tetap jejak di satu tempat, tapi mengumpulkan kekuatan untuk mencapai visi dan misi kalian itu gitu. Jadi apapun yang sekarang kalian usahakan, my dear Leo, itu bisa terjadi karena kalian kuat. Tapi tentu saja kalian juga harus memikirkan itu tadi, permasalahan yang ada di sekitar kalian. Kalian nggak bisa tutup mata. Tetap aja kalian harus terus melihat dan aware ya, memperhatikan ke sekeliling kalian. Apapun itu ada tanggung jawabnya, ada resikonya. Oke? Well ya, my dear Leo, saya akan bukakan beberapa kartu dari tarot ya, tentu saja yang biasa. Dan ini adalah kartu Rider White Tarot atau Classic Tarot. Coba kita baca ada pesan apa sih. Bagus juga kok. Apa sih yang sedang ingin kalian capai, Leo? Saya yakin kok kalian punya banyak hal yang ingin dicapai di kehidupan. Kalau ditanyakan apakah bisa, bisa. Tapi pesannya tentu saja coba kita lihat. Ini general reading ya, bukan personal reading. Jadi memang secara general. Oke? Yang pertama, Queen of Pentacles. Memang nanti akan ada datang bantuan untuk kalian, para Leo, sehubungan dengan apa yang kalian inginkan di karir keuangan dan bisnis kalian. Memang akan ada bantuan, dan bantuan itu memang diproteksi dan diberikan oleh Sang Pencipta, oleh semesta untuk kalian hadapi. Tapi tidak bisa juga kalian menggantungkan harapan kepada bantuan itu. Itu namanya tadi ngawang-ngawang, tidak earth and ground tadi. Tetap berprinsip pada kenyataannya, bantuan itu tidak bisa sepenuhnya kalian harapkan. Karena ya tiap orang punya permasalahan hidup masing-masing ya. Oke. Kemudian ada The High Priestess. Ada dua sisi di kehidupan kalian di mana harus disesuaikan dengan visi dan misi kalian atau keinginan kalian. Dua sisi di mana harus kalian pikirkan baik buruknya, ke depannya bagaimana. Kalau ditanya apakah semesta mendukung, iya semesta mendukung. Tapi tentu saja yang jalanin kalian, yang hadapin kalian. Jadi tetap harus ada pertimbangan untuk hitam dan putihnya, black and white-nya. Bagusnya gimana, nggak bagusnya di mana, yang nggak bagusnya itu yang mesti di-reduce atau dipikirkan untuk tidak ada di kehidupan kalian. Dan High Priestess ini juga bicara tentang spiritualisme di setiap orang, terutama di Leo, karena lagi baca untuk Leo, yang kalian harus juga andalkan. Jadi kalau orang bilang gini, andalkan Tuhan di setiap rencana kalian, itu benar banget. Tidak peduli apapun agama dan kepercayaan kalian, itu tetap harus berlaku di kehidupan kalian, para Leo. Mengandalkan kekuatan Sang Pencipta itu jauh lebih baik dibandingkan kekuatan diri sendiri yang gak seberapa. Kita tuh siapa sih, debu. Dibandingkan alam semesta ini, kita tuh kecil banget. Gak usah jauh-jauh naik pesawat, lihat ke bawah, orangnya udah kayak debu semua, yang kecil gak kelihatan, ya kan?
Sedangkan lautan masih terlihat, gunung masih terlihat, awan masih terlihat. Manusia udah gak kelihatan, kecil banget. Jadi spiritualisme kalian juga diperlukan di semua yang kalian sedang inginkan saat ini, my dear Leo. Ya, hitam dan putihnya, black and white-nya, baik dan benarnya, baik dan buruknya, juga spiritualismenya. Oke, kemudian The Emperor. The Emperor ini bagus banget, situasi dimana kalian dikasih kesempatan, dikasih kekuatan, dikasih harapan untuk memimpin hidup kalian masing-masing, dan kalian bisa. Bukan dikasih terus nggak bisa gitu, bisa banget. Dan hal itu malah bagus banget jika kalian bisa mempergunakan hal tersebut untuk kemudian membangun hidup kalian menjadi lebih baik gitu. Jadi benar-benar kayak memimpin hidup kalian menuju ke arah yang kalian mau, dan itu bagus banget. Dan apakah itu bisa terjadi? Iya, bisa terjadi. Jadi benar-benar kayak kalian dikasih kesempatan luar biasa untuk memimpin hidup kalian, untuk memimpin apa yang ingin kalian capai gitu. And it's good. Dan kalian punya kekuatan untuk itu, apalagi juga ada proteksi, ada perlindungan dari yang tadi, angelic protection. Dilindungi oleh semesta, dilindungi oleh Sang Pencipta. Ya. Oke, kemudian ada Knight of Sword yang akan datang kepada kalian. Ini kesempatan yang sangat luar biasa, kesempatan baru. Entah itu baru saja kalian alami, baru datang, atau sekarang sedang saatnya, atau belum, masih ongoing. Tetap aja, itu hal baru, itu sesuatu yang baru, itu bisa juga orang baru. Ini nih, kalau yang lagi ngarep-ngarep tentang orang baru, iya bisa saja datang. Dan iya, bisa saja itu menjadi tools atau alat atau sumber untuk kalian mendapatkan apa yang ingin kalian dapatkan, untuk mencapai apa yang ingin kalian capai. Dan itu tuh lagi bergerak cepat menuju ke kalian. Hal tersebut lagi bergerak cepat ke arah kalian. Ketika kalian lengah dan lupa ngambil kesempatan itu, dan itu lewat. Jadi jangan lengah juga. Makanya tadi disuruh earth and ground, bersiap siaga nih. Datang nih, kapan nih kesempatannya, set diambil dan dilakukan. Dan itu tentu saja tujuannya untuk masa depan kalian, tujuannya untuk apa yang menjadi, yang ingin kalian capai, apa yang menjadi goal kalian, visi kalian. Ya, itu lagi datang ke kalian, para Leo. Hasilnya bagus ketika kalian bisa menerima itu dengan baik, bisa mengambil kesempatan itu dengan baik. Hasilnya bagus. Ini ada King of Sword. Tapi saya selalu bilang kalau buat saya King of Sword adalah king yang angin-anginan. Kadang iya, kadang enggak, kadang begini, kadang begitu. Nah, ini jadi warning juga untuk kalian para Leo. Kalau kalian berada di posisi yang angin-anginan, kayak tidak menetap, tidak bisa menetapkan pilihan kalian, tidak bisa menetapkan hati kalian untuk melakukannya, atau tidak bisa menetapkan, oh ya harus begini, nggak boleh begitu, oh kata Mbak Lucy tetap membumi, ayo membumi, nggak ngawang-ngawang dan lain sebagainya. Itu harus ada ketetapan hati dan ketetapan kalian sebagai seorang king. Ya, makanya kalau jadi king, ya king yang King of Wands. Kalau King of Swords kadang-kadang suka berubah-ubah soalnya pikirannya. Oke. Terus kartu yang selanjutnya ini Ace of Cups. Sesuatu yang datang itu luar biasa. Berkat yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa, love, cinta yang luar biasa. Saya nggak ngomongin tentang percintaan antara cewek dan cowok ya. Ini cinta luar biasa yang bahkan lebih dari manusia. Jadi yang benar-benar wow, besar gitu. Di dalam kehidupannya para Leo. Dan itu datang tanpa kalian sadari, bahkan bisa datang, udah datang kalian masih nggak ngeh. Ada juga sih yang kayak gitu. Soalnya beberapa Leo yang saya lihat kayak ngelihat bacaan ini kayak nggak relate nih, nggak resonate nih.
kayak belum ada apa-apa di kehidupan saya nih Mbak Lucy. Kalau itu yang menjadi pertanyaan kalian, padahal ini kartunya dari tadi udah saya omongin sampai berbusa-busa, itu berarti kalianlah yang enggak earth and ground tadi, enggak menapak bumi. Kalian terlalu ngawang-ngawang dengan pikiran kalian, karena kadang-kadang memang manusia itu tidak bisa tahu banget dengan apa yang sebenarnya terjadi. Apalagi kalau kalian masih sangat muda misalnya. Dengan bertambahnya usia dan bertambah pula kedewasaan kalian dalam berpikir, dalam menentukan. Dan ya, ini luar biasa datangnya. Bahkan seluar biasa itu sebenarnya. Kalian ngeh atau tidak, ini tetap datang. Tapi ya seperti yang saya bilang tadi, kalau itu datang terus kalian gak siap, itu bisa aja lewat. Berarti memang tidak untuk semua orang, tidak untuk semua Leo. Dan tidak resonate untuk semua Leo tentu saja. Kalau yang resonate, alhamdulillah, puji Tuhan, baru Hasem. Kalau memang itu relate dengan kalian. Karena ini bacanya bagus banget dan luar biasa. Hal yang akan datang kepada kalian itu, atau sekarang sedang datang, sebenarnya udah datang. Kalian aja yang belum ngeh, semoga ngeh ya. Jadi itu luar biasa banget untuk masa depan. Nah ini dia, Nine of Swords. Kenapa saya bilang tidak semua Leo akan tahu bahwa kesempatan itu sebenarnya luar biasa. Karena ada yang masih berada di posisi ini, Nine of Swords. Menangisi yang sudah terjadi, menangisi kesedihan kalian karena sesuatu hal yang berlangsung tidak sesuai dengan apa yang kalian mau. Jadi kalian udah nangis, galau. Ketika kesempatan itu datang, kalian gak lihat gitu. Jadi kalian cuma berimajinasi dengan kenapa begini, harusnya begini, kenapa begitu, harusnya begitu. Contoh, bukan di Leo sih, di kalau nggak salah di Aries kali, kalau nggak salah ada yang nulis komen begini. Ya, saya selalu liatin komen. Oke. Ada yang nulis komen begini, percintaan lagi berantakan karena mantan ternyata sudah punya pasangan lain. Saya berharap mantan kembali kepada saya. Nah ini loh situasi ini. Padahal kenapa selesai sama mantan itu ada sebab akibatnya gitu. Ada reasonnya, bukan kebetulan, tapi ada sebabnya. Ada penyebab kenapa itu terjadi. Dan juga itu berarti memang dia bukan buat kalian. Saya jawabnya gini, mantan itu adalah seperti buku yang sudah habis kita baca. Jadi kalau kita mau baca lagi, bukunya sama, ceritanya sama, endingnya juga sama. Jadi ngapain mikirin mantan? Gitu ya. So, untuk kalian para Leo yang masih berada di posisi ini, ayo bangun, wake up. Coba kalian perhatikan, sekitar kalian sebenarnya jauh lebih baik dari apa yang kalian tangisi, dari apa yang udah hilang dari kehidupan kalian. Dan itu gak bakalan balik lagi. Apa yang udah hilang, ya udah hilang aja gitu ya. Dan beberapa kartu dari Oceanic Tarot saya buka untuk kalian para Leo. 1, 2, 3. Bukan sword lagi. Recovery. Nah ini yang diperlukan, Four of Sword. Recovery, harus recovery dari keadaan, move on, meninggalkan apa yang harus kalian tinggalkan. Recovery. Udah gak perlu lagi kalian pikirin apa yang bikin kalian sakit hati itu. Udah lepasin aja, maju aja menuju ke step yang berikutnya. Gak bisa selalu berada di situ-situ terus, hidup tetap berlanjut. Itu yang tadi tuh, Nine of Swords. Nangisin apa yang udah terjadi, padahal udah terjadi, terus ngapain ditangisin sebenarnya gitu. Jadi harus recovery dari itu ya. Kemudian ada calm, Six of Swords. Harus kalem, harus santai bro. Nggak, maksudnya bukan santai kayak gitu, tapi nggak usah, ya itu tadi tetap earth and ground sih, balik lagi ya ke message-nya. Tetap chill aja ngadepin semua ini, chill aja, nggak usah terlalu gedebak-gedebuk, nggak usah terlalu gimana-gimana, udah biasa aja. Ini loh biasa terjadi di kehidupan kita gitu. Jadi ya udah chill aja ya.
Kemudian yang terakhir pesannya adalah motivation. Ini yang kalian perlukan, motivasi. Semoga aja bacaan ini bisa menjadi motivasi kalian. Tapi kalau kalian tidak menemukannya di bacaan ini, ya dari kehidupan kalian masing-masing sebenarnya ada motivasi itu. Motivasi di mana kalian bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah dialami sama orang lain misalnya, atau saran dari orang lain, atau apapun itu bentuknya. Motivasi diri kalian sendiri juga bisa. Emang agak susah ya memotivasi diri sendiri, apalagi kalau lagi galau. Tapi masih bisa kok dilakukan ya. Oke, my dear Leo, coba tanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no. Jawabannya adalah no. No. Oke, no. So what? Dan dari Monology Oracle Card kita lihat pesannya apa. Have faith in your dream. Have faith, punya keyakinan, punya iman dengan apa yang kalian dreamkan atau impi-impikan selama ini, apa yang menjadi goal kalian selama ini. Dengan pesan-pesan dari Angels Guide tadi, yakin kalian bisa mencapai apa yang kalian inginkan. Dan udah tadi ya, nggak perlu nangisin apa yang udah lewat, apa yang udah berlalu. Saatnya kalian recovery dan menyatukan kembali kekuatan kalian, semangat kalian dalam menghadapi hidup ini, dan mencapai apa yang ingin kalian capai sebagai goal hidup kalian. Oke, so my dear Leo, sekian bacaannya, semoga ada yang bisa diambil dari situ ya. Tetap semangat, tetap dalam lindungan Tuhan. Saya doakan yang terbaik untuk kalian. Salam light angel and love, and bye bye.